itu saya hadir malam ini ingin memastikan para pemain tidak sebelah mata melihat Brunei. Ya. Mauro Zijlstra ikut latihan timnas U23. Van den Burg yakin punya dampak besar jelang Piala AFF. Jakarta, 10 Juli 2025. Suasana latihan timnas Indonesia U23 semakin kental dengan nuansa internasional. Sebab, striker keturunan Belanda Indonesia, Mauro Zijlstra, kini resmi ikut sesi latihan di Jakarta jelang Piala AFF U23 yang akan digelar di tanah air. Kehadirannya menambah dimensi baru pada persiapan tim yang telah digarap serius oleh pelatih Belanda, Gerald van den Burg. Kabar menakjubkan ini datang setelah beberapa pekan lalu FCC Volendam mengumumkan Zijlstra akan segera mengurus proses naturalisasi untuk memperkuat Indonesia. Kabarnya, PSSI telah mengajukan dokumen ke Kemenpora dan prosesnya sedang dipercepat. Gerald van den Burg, sosok yang dipercaya memimpin timnas U23 saat Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia U23, menyatakan kegembiraannya. First of all, I'm happy that we can start and all the players are here. I think we got very good players. So I really believe that we can do something special. Yes, I picked them all by myself, but I think for me it was difficult because I don't know the players. So I watched many games, also in the night. But I think at the end I'm very happy with the players. I think all the players had a character to play for Indonesia. We are all happy to show something, and the players knows. So I think that's no question. The players are happy to play for Indonesia. Ia menegaskan bahwa Zijlstra bukan hanya pemain diaspora biasa, namun calon tajam di lini depan tim merah putih. Zijlstra masuk radar kami sejak awal. Dia punya fisik dan naluri mencetak gol yang sangat kami butuhkan, ujar Van den Burg saat sesi latihan terbuka di lapangan Gelora Bung Karno, Kamis pagi. Turunnya Zijlstra dalam latihan perdana terlihat jelas. Pemain berusia 20 tahun itu mengikuti pemanasan, drills teknik, serta game situasional dengan semangat tinggi. Kiprah sebelumnya di Volendam U21, yang menonjol dengan 17 gol dan 7 assist serta 1 debut tim senior di Eredivisie, menjadi latar belakang keyakinan Van den Burg. Kehadiran Zijlstra juga menambah daya tarik media dan supporter. Wartawan olahraga menyebut timnas makin ngeri setelah Zijlstra resmi masuk tagar Zijlstra for Garuda pun sempat viral di Twitter Indonesia, menjadi topik hangat di kalangan supporter muda. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memastikan Zijlstra bakal dibidik tampil di Piala AFF U23 pada pertengahan Juli, sekaligus sebagai suksesi tim senior untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, Zijlstra tak sekadar pelapis ular Romeni, melainkan potensi yang serius. Dia kami siapkan untuk AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia. Jika adaptasinya cepat, peluang senior juga terbuka, terang Erick. YouTube. Keseriusan PSSI terlihat dari percepatan proses naturalisasi. Setelah dokumen dilayangkan, kini surat dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengambilan sumpah WNI jika lancar. Zijlstra bisa mendapatkan paspor sebelum awal Agustus, tepat untuk debut di 2 kompetisi besar. Di media internasional pun, kehadiran Zijlstra jadi headline. RRI English menulis bahwa sang penyerang bakal segera bergabung dengan skuad U23 dan juga ikut kualifikasi Piala Asia U23 2026, sementara Gol Indonesia mempublikasikan artikel mengenai percepatan naturalisasi sebagai langkah penting untuk rencana timnas. Latihan intensif yang melibatkan Zijlstra termasuk game internal dan taktik dari Van den Burg. Pelatih Belanda tersebut menyatakan bahwa ke depan, ia akan menyusun sistem 4-3-3 dengan Zijlstra sebagai ujung tombak utama, didampingi Jens Raven dan Cyrus Margono di sebelahnya. Suasana kebersahan dan profesionalisme juga mencuri perhatian. Pemain harus melewati tes kebugaran, sesi video analisis, hingga briefing multimedia singkat, semua diadakan dalam 2 klub. Ini jadi indikasi bahwa timnas Indonesia U23 tidak sekadar ingin tampil, tetapi juga siap memenangkan Piala AFF dan lolos ke kualifikasi Piala Asia. Reaksi supporter pun sangat positif. Banyak fans memuji kehadiran Zijlstra sebagai bukti bahwa Indonesia kini mulai berhasil dalam pendekatan diaspora. Forum sepak bola lokal ramai menyebut bahwa kehadiran pemain darah campuran seperti Zijlstra dan Ular Romeni memberi keseimbangan antara kreativitas dan fisik tajam yang dibutuhkan tim. Kritikus sepak bola sejarah mencatat bahwa sejak era naturalisasi ala Kluivert, proses ini selalu memunculkan resistensi. Namun sekarang, jangan remehkan jalannya Zijlstra, karena keterlibatannya terasa alami, diikuti dukungan penuh dari PSSI hingga pelatih. Namun, tidak semua berjalan mulus.
Regulasi AFF memang menetapkan batas usia dan jumlah pemain asing. Dalam format turnamen U23, pemain naturalisasi semacam Zijlstra dapat menambah kekuatan, tapi tetap harus dipakai secara strategis agar tak melanggar batas maksimum pemain, overage. Gerald van den Burg sudah menyiapkan strategi. Ia merencanakan agar Zijlstra turut bermain dalam 2-3 pertandingan penting di fase grup. Namun sisa skuad akan diisi talenta seperti Atta Halilintar, Marcelino Ferdinand, plus gelandang andal seperti Adi Nugroho. Sementara para pengamat sepak bola menyebut keputusan ini sebagai langkah tepat yang menunjukkan kematangan strategi PSSI. Mauro akan menghadapi tantangan besar, melawan Malaysia dan Vietnam, rival kuat di ASEAN. Namun semangatnya tinggi, ia dikabarkan sudah tidak sabar untuk merancang debut bersama Garuda Muda. Sukses Zijlstra di Piala AFF U23 nanti bisa menjadi sinyal positif lainnya, bahwa timnas U23 Indonesia lebih dari sekadar tim muda. Mereka kini menjadi laboratorium persiapan utama menuju SEA Games dan seleksi untuk timnas senior. Sementara itu, Van den Burg menekankan bahwa proses integrasi juga bagian penting strategi jangka panjang. Ia berencana menugaskan 1 asisten bahasa Belanda Indonesia untuk memastikan komunikasi tak hanya dalam bahasa Inggris, tetapi juga dalam bahasa sehari-hari. Staf kepelatihan seperti Sahar Ginanjar, pelatih kiper, bahkan sudah meninjau performa Cyrus Margono di Kosovo, dan memastikan kesiapan mental Mauro agar segera betah dengan budaya dan gaya bermain lokal. Kehadiran Zijlstra di Indonesia juga memberi warna politik naturalisasi yang lebih progresif. Ia bukan pemain senior bayangan, tetapi striker muda penuh potensi, cocok dengan strategi PSSI memperkuat lini depan secara jangka panjang. Ketua Harian PSSI berharap setelah debut AFF U23, Zijlstra akan dikenalkan ke publik lewat konferensi pers dan sesi foto resmi mengenakan jersey merah putih bulan Juli ini. Tak hanya sebagai striker, Zijlstra akan menjadi simbol bahwa talenta diaspora kini menjadi bagian DNA baru sepak bola Indonesia. Dalam monitor global, keberhasilan Zijlstra masuk timnas juga membawa reputasi bagi liga lokal dan proses diaspora pemain. Bisa jadi ini membuka pintu lebih lebar untuk pemain blasteran keturunan seperti Tristan Goijer hingga Lino yang menjadi sorotan awal di Eropa. Kesimpulannya, kehadiran Mauro Zijlstra di latihan timnas U23 menjelang Piala AFF adalah momen bersejarah. Lebih dari sekadar proses olahraga, ini adalah pengakuan bahwa program naturalisasi PSSI berjalan sesuai perencanaan. Jika mampu tampil maksimal di Indonesia dan membawa gelar Piala AFF, maka era baru sepak bola muda Indonesia segera dimulai, dengan Zijlstra sebagai pemain utama di peta persiapan menuju Piala Dunia.